Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Soalnya rasanya aneh. Apa yang keras? Iya, Ayamnya? iya, Oke, tapi bumbunya enak? enak, Oke, sayurnya enak? enak. Kamu emang suka sayur? Iya, Oke. Nggak enak. Nggak enak? Nggak enak. Kurang enak, pala lu PA. Kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu. Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak. Itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah, ente komplain sekaya apa ente? Gila. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple, Deddy Corbuzier, ya. Nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain, itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang, jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita, orang miskin, rakyat jelata, nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Deddy. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah, jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Deddy. Pak Deddy Corbuzier, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu gak bisa di-compare sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. PA, kalau Aska mau Anda didik prihatin pakai nasi box, ya gak bisa dong di-compare sama rakyat yang dipaksa prihatin sama negara. Emang Anda mau jalan depan rumah Anda dikasih aspal pakai aspal setengah mateng, yang besoknya dipakai sekali jalan langsung hancur? Ini logikanya di mana? Sana tuh suruh semua pejabat kendaraan dinasnya diganti pakai beca, patwalnya diganti pakai kucing. Terus kalau pada komplain Anda katain tuh sekaya apa Anda? Ya Bapak Deddy, Bapak membandingkan tidak apple to apple. Makanan syuting dengan makanan bergizi gratis nilainya udah beda. Kualitasnya apalagi. Gue juga pernah syuting berkali-kali, jadi tahu gitu. Tapi mungkin dalam konteks kalau dikasih lu harus respect. Kalau gue jadi anaknya itu nggak mau ya nggak mau. Gue punya hak menentukan apa yang layak masuk ke dalam tubuh gue. Gue tempeleng tuh orang tuanya kalau maksain. Ya nggak suka dipaksa suka, gimana itu? Ada batasnya hal-hal seperti ini. Bukan kita tidak menghormati orang tua, bukan tidak menghormati pemberian. Ya orang tua harus ngerti juga batas anaknya di mana. Harus ngerti juga alasan anaknya apa. Tapi kalau kita lihat berita di samping ini, harusnya seorang Deddy Corbuzier bisa berpikir lebih jernih. Kalau gue jadi orang tuanya, justru takut gue. Mending makan di kondangan aja dah. Makanya ini harus dikritik supaya programnya jadi lebih baik. Gak usah lah ngikut-ngikut si Opung itu. Program apapun tidak akan pernah bagus tanpa dikritik. Kita support loh ini. Tapi kalau teknisnya begini, aduh. Anggapnya saya bodoh di politik lah Bang ya. Oke. Memang Anda kan bodoh kelihatannya. Betul, makasih loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deddy Corbuzier lagi mendapat sorotan dari netizen. Pasalnya dia ancam tabok anak kalau protes makanan. Jadi netizen ungkit video Aska makan tahu gejrot. Jadi sekarang kita lihat ya, lagi banyak mendapat perhatian dari masyarakat seperti makan bergizi gratis. Jadi banyak netizen maupun masyarakat mengkritik ya lauk menu makanan bergizi gratis, bahkan ada yang sampai keracunan. Nah, akhirnya Deddy Corbuzier ya sampai mengamuk mengomentari anak yang mengatakan bahwa makanan bergizi gratis tidak enak. Jadi Deddy Corbuzier ini menyamakan ya makanan bergizi gratis di saat dulu Aska ikut bersama Deddy Corbuzier di saat syuting. Jadi Deddy Corbuzier memberi nasi bok kepada anaknya, jadi dimakan. Kalau sampai anaknya berkomentar nasinya tidak enak maka akan ditabok. Jadi dia menyamakan ya makanan bok anaknya dengan makanan bergizi gratis yang katanya memang tidak ada gizinya, kita lihat. Jadi wajar kalau misalnya ada anak-anak atau masyarakat mengomentari makanan bergizi gratis yang memang bisa ya, bukan kita aja yang ngomong, banyak masyarakat mengomentari bahwa lauknya ini bermasalah, bahkan ya tidak bergizi sama sekali. Jadi sebenarnya Deddy Corbuzier ini tidak boleh menyamakan yaitu makan bergizi gratis atau anak seorang artis dengan masyarakat yang biasa. Belum lagi ya, anggaran makan bergizi gratis cuma 10.000. Bahkan dulu ada wacana katanya susu mau diganti dengan daun kelor. Jadi ini kan sampai ngutang ke Cina kita makan bergizi gratis. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang berkomentar mengomentari masalah makanan bergizi gratis ini nggak enak, ya wajar-wajar aja. Yang budgetnya dulu 20.000 menjadi 10.000, dari mulai 20.000, 15.000 sampai 10.000. Jadi banyak orang masyarakat berkomentar ya, ataupun anak-anak, ya wajar ya. Kita lihat banyak menu-menu yang tidak layak ya, bahkan sampai ada keracunan. Jadi Deddy ini ya membandingkan yang tidak sesuai, membandingkan dengan dirinya, dengan keluarganya di saat dulu Aska mendapat nasi bok. Ya sangat jauh berbeda. Lauk artis ya, lauk artis di saat syuting dengan masyarakat biasa, ya sangat beda jauh. Mungkin kalau artis itu dikasih nasi bok ya, harganya seharga 30.000 lah paling sedikit. Tetapi anak SD atau anak-anak sekolah dikasih makan bergizi gratis ya seharga 10.000, apa yang bisa didapatkan? Jadi wajar sebenarnya kalau ada anak-anak yang mengomentari makan bergizi gratis tidak enak ya. Fakta memang seperti itu. Jadi seharusnya Deddy Corbuzier nggak usah ngamuk-ngamuk lah ya. Seharusnya mensupport rakyat bukan menyupport pemerintah. Belum lagi makan bergizi gratis ini anggarannya mau diambil dari anggaran zakat. Ada orang-orang yang bersedekah, berinfak di situ, mau diambil anggarannya, mau disuit ke makan bergizi gratis. Niat Prabowo memang baik, tetapi anggaran APBN tidak baik-baik, tidak dalam kondisi tidak baik-baik saja. Lagi kritis, tetapi memang harus dipaksakan ya. Kita tahu siapa yang membuat anggaran APBN ini jebol, dan di saat Prabowo menjabat terjadi defisit anggaran mencapai 600 triliun lebih. Jadi Prabowo menjabat anggaran APBN sudah defisit. Ini adalah gara-gara Mulyono. Ya, jadi kerjaan Mulyono memaksakan bangun IKN, dan sebentar lagi memang udah kelihatan mangkrak di sana. Belum lagi kereta cepat dipaksakan juga, kita harus membayar hutang tiap hari kereta cepat. Dan akhirnya program Prabowo yang sekarang makan bergizi gratis tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat gara-gara anggarannya memang ya tidak sesuai, sehingga terjadi komentar-komentar dari masyarakat ya lauknya nggak enak lah. Jadi wajar sebenarnya. Bahkan ya gara-gara statement Deddy Corbuzier dapat sorotan juga dari netizen, dikritik habis-habisan oleh netizen. Baik ya, coba kita lihat ya komentar dari netizen atas sikap Deddy Corbuzier seperti ini. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, di mana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanannya nggak enak, ayamnya nggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi, dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan
anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Ih, kasian banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier. Sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi box syuting itu seharga 10.000? Hah? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier. Ya, nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lo bilang, jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lo ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita, orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya ke rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah, kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Deddy. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah, jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Deddy. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu, kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga. Jadi kita tunggu aja lihat. Nah sekarang sudah mulai kelihatan. Anda lihat muka anak-anak yang makan itu. Lutfi, aku lihat tadi ini menunya ada sayur bayam. Kenapa nggak dihabisin? Nggak doyan kak. Nggak doyan sayur atau emang nggak enak? Nggak enak. Nggak enak? Nggak enak. Oke, hari ini emang menunya apa sih? Nasi sama telur. Telur diacak-acak. Ada pisang. Ada pisang. Sama susu. Dapat susu. Berarti tadi cuma makan telur sama nasinya aja. Ya. Program makan siang bergizi jangan dong malah bikin pelajar kita takut menyatakan kebebasan berpendapat. Dan jangan juga dong diselimuti heroisme Prabowo menggunakan anggaran pribadi. Niat baik program ini malah akan gagal kalau ini dilanjutin terus. Coba kita bahas ya. First thing first, menurut gue program ini niatnya baik. Sungguh, udah banyak juga kok negara yang bikin program kayak gini. Finlandia, Prancis, Spanyol, bahkan Malaysia yang terdekat. Nah, program ini akan gagal kalau yang pertama pemerintahnya anti kritik. Rame tuh di medsos, banyak pelajar, siswa yang review makanan program makan siang ini. Ada yang bilang enak, enggak, macam-macam lah. Dan kita tahu, anak kecil mah nggak mungkin bohong. Beda sama buzzer, bisa dibayar pendapatnya. Loh kok bisa? Tapi sayangnya, malah ada iklim menakutkan soal kebebasan berpendapat kita. Ada siswa yang sampai bikin permintaan maaf loh. Ada siswa yang mukanya ketakutan saat nge-review. Dan macam-macam lah. Ini pasti karena mereka takut sama gurunya. Gurunya takut sama Kepseknya. Kepsek takut sama Pemda atau kementeriannya. Kementerian Pemda takut sama pemerintahan pusat. Supaya apa? Ya supaya citranya positif. Supaya kesannya ini program gak punya celah. Jangan gitu dong. Harus dong terima evaluasi. Pemerintahan Korsel aja butuh 66 tahun menyempurnakan program makan siang gratisnya mereka. Masa pemerintah anti kritik gak mau denger apa yang perlu diperbaikin? Jangan gitulah, jangan banyak pencitraan. Dan jadinya kan pelajar kita takut pada ngomong. Dan ini kan gak bagus buat iklim dan edukasi demokrasi kita buat pelajar. Jadinya kayak Orde Baru dulu. Soeharto nanya ke bocil,
Kenapa kamu nanya kayak gitu? Kan serem ya. Yang kedua malah pada mendewakan Prabowo karena katanya sebagian menggunakan duit pribadinya dia. Malah dipuji, malah dijilat. Heran gue. Ini kan pada salah kaprah. Artinya apa? Artinya duitnya memang gak ada dari awal buat program ini. Artinya dari awal tata kelola anggaran ya emang buruk. Dan ini kan jadi bukti gak ada pertanggungjawaban publik nantinya. Perusahaan aja gak nyampurin duit bos sama duit operasional. Anak BEM, anak HIMA aja ngerti soal ginian. Ini soal akuntabilitas, soal transparansi, soal pertanggungjawaban. Lagi-lagi itu. Dan terakhir, niat baik program ini akan gagal kalau dalam implementasinya buzzer-buzzer IQ 58 kayak gini terus-terusan dipelihara dan dipertahanin. Gagal ini lama-lama. Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot. Karena dari segi kos juga nggak terlalu boros dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Misal, berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita, yang dimana kita di ASEAN aja, di Asia Tenggara, kita nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain, gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analoginya tuh sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lu mah enak zaman lu sekolah, udah ada transportasi umum, akses jalannya oke. Lah gue dulu pas sekolah, mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat, yang bener-bener pure dari dalam hatinya, bener-bener enak gitu makanannya, ya dilanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa nggak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur lidahnya ngerasa nggak enak ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Membiasakan anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya. Karena ketika dia besar nanti, dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain. Maka dari itu sebenarnya untuk program ini, pertama, improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus lanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaikin ke depannya. Dan yang kedua, tolong bijaklah sama anak kecil. Perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak, ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan, itu harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik. Jumlah siswa kurang lebih 40 siswa SD Negeri Duku 3 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis. Miris banget ya, yang katanya program makan bergizi gratis ini tujuannya biar anak Indonesia sehat. Tapi kenyataannya malah pada keracunan tuh. Ya dengan adanya kejadian ini wajar dong kalau gua secara pribadi melarang dari awal anak gua agar tidak mengkonsumsi makan bergizi gratis. Karena memang dari awal gua punya kekhawatiran sendiri dan akhirnya terbukti gitu ya. Banyak yang komplain mengenai makanan yang nggak enak, ayam yang nggak enak, belum lagi ini nih terutama ya yang masalah keracunan ini. Jadi nggak salah dong ya jika gue dan beberapa orang tua mungkin banyak juga yang melarang anaknya untuk mengkonsumsi makan bergizi gratis. Sorry banget ya, bukannya nggak menghargai program dari pemerintah ini, tapi kekhawatiran ini akhirnya benar-benar terjadi. Dan gue sih memang kembali lagi lebih setuju dengan caranya Pak Ahok ya. Dia pernah ngomong tuh, alangkah baiknya kalau dia sih uang untuk makan bergizi gratis itu diberikan kepada orang tua. Biar si orang tuanya lah yang mengolah uang tersebut menjadi sebuah makanan. Karena pertama, orang tua pasti lebih tahu dong makanan apa yang disukai dan tidak disukai anaknya.
Kedua, udah pasti dijamin aman secara kebersihan, kesehatannya udah pasti aman. Dan yang ketiga juga, orang tua tahu makanan apa yang misalnya kalau anaknya punya sakit tidak boleh dikonsumsi. Sementara kalau disamaratakan, apakah pihak yang dari pemerintah tahu bahwa si anak ini dilarang untuk makan misalnya ayamnya, atau misalnya nggak boleh makan telur? Kan nggak tahu. Ya kalau gue sih balik lagi lebih setuju programnya Pak Ahok ya, kembali lagi ya. Karena memang Pak Ahok nih orangnya visioner dan benar-benar brilian. Jadi berpikirnya tuh benar-benar keren banget deh gitu. Kalau itu gue setuju. Nah di situ juga membantu, jelas membantu keluarga ya. Membantu dari si uang itu bukan hanya si anak dong yang bisa menikmati, tapi mungkin di rumah pun terbantukan dari adanya dananya langsung yang diberikan. Itu aja sih. Pokoknya gue cuman menyarankan untuk para orang tua berpikir berulang kali untuk mengizinkan anak-anaknya mengkonsumsi makan bergizi gratis. Benar-benar harus dicermati, dilihat kenyataan dan realita yang terjadi. Jangan sampai anak kita justru harusnya sehat malah menjadi korban seperti yang terjadi di Sukoharjo. Dan ini respon dari netizen di sosial media. Ada komentar dari catatan Ali, nasi kotak artis sama kotak 10.000 dari makanan bergizi gratis itu beda ndul, gundul. Bisa-bisa lu samain yang nggak apple to apple. Emang blow on ciri khas daripada lu. Ya memang tidak sesuai, tidak apple to apple. Dia menyamakan makan bergizi gratis anaknya Aska di saat lokasi syuting nasi bok yang bisa kita tebak ya, bisa kita duga ya harganya lebih daripada 10.000, anggaplah 30.000, disamakan dengan makan bergizi gratis yang harganya 10.000 yang tidak sesuai lauk pauknya. Bahkan ada yang keracunan kemarin. Ada komentar dari Vian Tiara, orang kaya bicara banyak yang nggak percaya, orang miskin bicara dibilang nggak bersyukur. Padahal orang kaya sekali makan di resto bayar sampai 2-3 juta, isi dompetnya masih tertawa. Jadi Deddy Corbuzier ya melihat. Nah ini ada juga komentar dari netizen Heljelik, gue kesel banget jujur, masalah dia public figure dan dia bisa menginfluence banyak orang dari semua coletehannya. Ini sebenarnya bisa dibantah karena kenyataannya emang program ini ngaco kok. Gila ya, ih ampun deh. Jadi banyak netizen menilai coletehan ya apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ini ya tidak sesuai fakta di lapangan. Jadi seharusnya dia seorang public figure yang punya podcast di YouTube sampai 20 juta lebih, bisa mewakili suara rakyat, suara masyarakat, bukan malah menjadi buzzer pemerintah, nyebokin pemerintah. Benar-benar cukup memalukan ya. Nanti kalau misalnya seperti ini banyak dari netizen akhirnya membantah ya, menyerang balik Deddy Corbuzier, ujung-ujungnya apa? Klarifikasi ya, jadi kelihatan tambah bodoh lagi. Kapasitas dia berbicara sesuai dengan kondisi dia yang banyak uang. Ada komentar dari Imam, Aska bisa makan enak dikasih makan bok terus bilang nggak enak. Berarti karena Aska biasa makan enak. Lah ini anak SD biasa yang kemungkinan jarang makan makanan enak bilang kalau ayam nggak enak. Berarti emang ayamnya nggak enak. Anak SD nggak jujur. Anak SD yang jujur gini malah mau ditabok. Iya, miris sekali kita lihatnya. Ada komentar dari Arlan Wilman. Ini logical fallacies. Bandingkan anak dia dengan anak orang lain ini ngawur. Mungkin bapak ini nggak update berita karena ada menu yang dikasih ke anak-anak bermasalah dari nilai gizi dan ada yang keracunan. Dan ngawur juga karena orang nggak relate yang dikritik disuruh diem. Ini Indo bukan Korea Utara. Ada komentar dari Rama Arjuna. Bro, nasi kotak artis itu per box 100.000. Gue yang bukan artis aja kalau manggung nasi box gue menu yang 75.000. Mau lu bandingkan sama makan bergizi gratis yang 10.000, lu makan dulu tuh makan bergizi gratis yang ada sekarang. Kalau lu komplain baru lu gua tabok. Iya, seharusnya Deddy Corbuzier ya makan dulu makan bergizi gratisnya baru komentar, jangan sedikit-sedikit komentar lah. Emang nggak salah ya kalau dulu Bang Refli Harun di saat podcastnya dia mengatakan memang dia bodoh. Orang bodoh, anggapnya saya bodoh di politik lah Bang ya. Oke, memang Anda kan bodoh kelihatannya. Betul, makasih loh. Sekarang jadi politik aja bodoh ya kan. Nah, ini ada tampilan makan bergizi gratis ya. Kita lihat di sini ada susu ya. Terus ada buah jeruk, terus ayam segini gedenya ini. Ini kalau nggak salah lauknya. Ayam kecil betul, belum lagi sayurnya.
Nah, sampai netizen di sosial media ya memposting berita tentang makan bergizi gratis ya, seperti di Kulon Progo, keluhkan makan bergizi gratis nasi keras, tahu kecut dan wadah amis. Apakah ya anak Deddy Corbuzier seperti Aska pernah nggak ngerasain seperti ini? Ya, seharusnya dia Deddy Corbuzier mengkritik ya yang terjadi tentang makan bergizi gratis, ayam busuk lah, berbau amis lah. Apa yang bisa diperbuat dengan anggaran 10.000? Jadi banyak sebenarnya berita-berita berseliweran ya tentang keracunan, tetapi dia tidak melihat Deddy Corbuzier bahwa ada fakta seperti itu. Yang dia lihat bahwa pemerintah sebelumnya tidak ada makan bergizi gratis, sekarang ada, dan menu masyarakat harus menerima apa adanya. Itulah begonya ya. Seharusnya dia berbicara mewakili seorang masyarakat, bukan menjadi buzzer atau nyebokin pemerintah. Dan faktanya kita lihat begitu banyak di sosial media berita tentang makan bergizi gratis. Ada lagi nih dilansir dari CNN, orang tua siswa di NTT curhat makan bergizi gratis berbau busuk. Coba, apakah kita masyarakat harus diam dengan keadaan seperti ini? Ya, jadi apa yang mau dipaksakan dengan anggaran 10.000? Mungkin catering yang mengadakan makan bergizi gratis harus mengkondisikan dengan anggaran seperti itu. Mungkin kita duga ya ayam-ayam kemarin atau ayam tiren, sehingga ya banyak keracunan ya. Nah, kalau kita lihat lagi nih ada berita dari Kompas hari keempat, makan bergizi gratis di Palangkaraya, siswa keluhkan ayam berbau amis hingga pisang busuk. Nah, seharusnya Deddy Corbuzier ngomentari seperti ini ya, bukan mengomentari atau ingin menabok anak yang dianggap tidak bersyukur tentang makan bergizi gratis. Masyarakat wajar harus mengkritik dan mengevaluasi karena dananya bukan dana pribadi, ini adalah dana dari rakyat. Dana dipalakin dari pajak rakyat ya, seharusnya diberikan masyarakat juga harus yang terbaik. Belum lagi kemarin kita utang dari Cina untuk bagaimana makanan gratis ini bisa disubsidi, tetapi dengan anggaran 10.000 ini ya fakta yang kita lihat di lapangan ya seperti ini. Siswa keracunan lah ya kan, belum lagi ayam busuk. Jadi Deddy Corbuzier melihat fakta-fakta seperti ini, bukan mengomentari, membandingkan yang tidak apple to apple dengan anaknya seorang artis.